what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. Boleh kenalin namanya siapa, angkatan berapa, sama fakultas apa? Perkenalkan, nama saya Yusuf Marsialo dari Fakultas Hukum Angkatan 23. Saya Gafar Fikor Sdiananto dari Angkatan 2023, Fakultas Hukum, prodinya S1 Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Masud Sariskian dari Fakultas Hukum Angkatan 23. Terus itu emosi itu apa sih? Kalau dari diri saya sendiri itu emosi itu kayak tindakan perasaan yang diibaratkan kalau satu tindakan. Emosi ya, emosi itu definisinya luas. Tapi kalau dari saya, emosi itu bisa dikatakan sebagai perasaan yang harus disalurkan gitu. Emosi itu tuh banyak definisinya, kayak marah itu juga merupakan emosi, senang, sedih, jijik, bahagia itu juga merupakan emosi. Kalau menurut saya pribadi ya, emosi itu kayak sebuah perasaan yang ada di dalam benak kita dan hati kita, yang ada di tubuh kita, dan emosi itu bisa banyak bentuk lah, kayak misalnya dari emosi marah atau emosi sayang atau cinta. Ya pada dasarnya emosi itu kayak perasaan aja. Menurut kakak emosi itu mempengaruhi mood kakak nggak sih? Jelas, emosi itu sangat mempengaruhi mood saya. Keadaan yang mempengaruhi emosi saya itu juga dari kesehatan, dari mental, dari lingkungan itu juga mempengaruhi. Biasanya kakak kalau misalnya ngerasain emosi, ngelampiasin emosinya itu gimana? Kalau aku pada dasarnya kalau misalnya lagi ngelampiasin emosi itu biasanya ke olahraga. Ngungkapin rasa emosi Kak Joshua nih, biasanya Kak Joshua nih menggunakan kata-kata kotor atau kata-kata baik dalam mengungkapkannya. Kalau itu sih pasti kata-kata kotor keluar. Selain di sosial media, menurut kakak bahasa yang baik dan benar apa harus dipergunakan di sehari-hari? Iya, benar. Kita sebagai manusia itu kan yang seperti kita ketahui itu kan manusia makhluk sosial lah kan. Jadi kita pasti tiap hari bertemu sama orang-orang baru, walaupun orang baru juga sama teman-teman, kita tetap harus menggunakan bahasa baik dan benar. Kita bahas toleransi ya. Toleransi itu menurut kakak penting nggak sih? Oh, penting banget. Apalagi kita negara Bhinneka Tunggal Ika ya, ada 6 agama yang kita percaya, dan toleransi sangat penting untuk kelangsungan dari negara ini gitu, untuk kemajuan dan persatuan dari negara ini juga. Menurut Kak Joshua, sosial media ini berpengaruh besar nggak ke dalam toleransi? Media itu kan menyangkut luas atau global ya kan. Jadi mungkin dengan untuk hubungannya sama toleransi tadi mungkin sangat berpengaruh, karena yang satu orang aja yang menyebarkan tentang toleransi, bahkan semua orang tuh pasti jatuhnya tuh kayak ikutan buat menuju toleransi menurut saya. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah kita lakukan, terbukti bahwa emosi sangat berpengaruh untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan biasanya emosi dilampiaskan dalam perkataan kasar dan kurang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi merupakan luapan emosi yang berkembang dan surut secara waktu yang singkat, seperti kegembiraan, keceriaan, kesedihan, dan keharuan yang bersifat subjektif. Sedangkan menurut ahli Damsimo, emosi merupakan reaksi positif maupun negatif terhadap suatu objek, peristiwa, dan situasi yang dialami oleh individu. Bagaimana sih cara kita menanggapi emosi dalam agama Islam? Di dalam agama Islam mengajarkan menanggapi emosi dengan kesabaran, tawakal, berintrospeksi diri, sebab Allah tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya, seperti yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, dalam agama Kristen sendiri ada beberapa cara untuk mengelola emosi. Yang pertama, membiarkan Roh Kudus bekerja, berdoa, dan yang terakhir membiarkan firman-Nya membimbing hidup kita. Dan juga kita harus memahami bahwa emosi yang tidak terkendali menghasilkan hal yang tidak memuliakan Allah. Hal ini tergantung di Yakobus 1 ayat 7. Oleh karena itu, ketika kita merasa marah, penting untuk kita berhenti, memahami bahwa kita sedang marah, dan memahami kenapa kita sedang marah, dan berperilaku sebagai yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Jika kita bisa mengendalikan emosi kita, maka kita akan juga mengeluarkan aura yang positif dan kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, karena dengan berbahasa yang baik dan benar, kita menunjukkan jati diri, martabat, dan cara kita menghargai orang lain. Agama Islam sendiri mengajarkan untuk menggunakan bahasa atau perkataan yang baik dan benar sesuai dalam surat An-Nisa ayat 148, yang artinya Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam agama Kristen sendiri, kita diajarkan untuk menjadi garam dan terang dunia, yang dimana terang bisa mengajarkan kita untuk berperilaku baik menurut firman Tuhan. Hal ini tertulis dalam Matius 5 ayat 14-16. Terutama dalam bertutur kata, kita harus menggunakan tutur kata yang baik sebagai cerminan kita sebagai orang Kristen.
Hal ini juga tertulis dalam Efesus 4 ayat 29. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengelola emosi kita. Contohnya ada breathing exercise, di mana kita mengatur emosi kita dengan cara mengatur pernafasan kita. Yang kedua ada expressive writing, di mana kita melampiaskan emosi dan kekesalan kita dengan cara menulis. Terus ada juga music meditation, di mana kita menenangkan emosi kita dengan cara mendengarkan beberapa musik. Dan yang terakhir ada self care, di mana kita menenangkan diri kita, melampiaskan emosi kita dengan cara mandi, memasak, ataupun melakukan hobi-hobi yang biasa kita lakukan. Jika kita bisa mengelola emosi kita, maka diri kita juga akan mengeluarkan energi-energi yang positif, termasuk dalam perbuatan dan perkataan. Kita akan menggunakan kata-kata yang baik, tidak menjelekkan orang lain, diri sendiri, dan tidak juga merendahkan orang lain maupun diri sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah kita lakukan, ternyata toleransi adalah hal yang harus dijunjung tinggi. Toleransi dalam pandangan agama Islam sendiri berarti umat manusia harus memelihara kerukunan. Umat manusia diciptakan Allah dengan berbanyak perbedaan dari ras, agama, suku, dan budaya. Hal itu terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam agama Kristen sendiri, toleransi mengacu dalam hukum kasih yang dimana kita harus menunjukkan sikap saling menghormati, menerima perbedaan, dan berusaha untuk hidup berdampingan dengan damai sejahtera, meskipun ada perbedaan dalam keyakinan atau pandangan. Prinsip ini didasarkan pada ajaran kasih dan pengampunan yang diajarkan dalam agama Kristen, dan juga prinsip ini tertulis dalam Matius 22 ayat 39. Toleransi yang dapat kita lakukan antara lain yang pertama, menghargai sesama agama. Dengan menghargai sesama agama, kita akan hidup rukun dan damai. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Setiap orang memiliki cara berpikir yang beda, maka kita tidak boleh memaksakan pemikiran kita terhadap orang lain. Yang ketiga, saling membantu. Rasa saling membantu yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang dari dahulu tidak boleh hilang karena perkembangan zaman. Yang keempat adalah menyebarkan hal baik tentang toleransi di media sosial. Toleransi selama ini hanya dikaitkan dalam bidang agama, padahal toleransi seharusnya lebih luas daripada itu. Maka kita harus bisa menggunakan sosial media untuk menyebarkan arti luas mengenai toleransi tersebut. Emosi, bahasa, dan toleransi adalah tiga hal yang berhubungan, yang didasari oleh emosi, dikeluarkan oleh bahasa ataupun perkataan, dan menimbulkan rasa toleransi. Kita sebagai generasi muda harus bisa mengerti dan dapat menerapkan tiga hal tersebut dengan baik.